في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير مخياع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
وفق بنا خير خلقك أجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. بدرتهم يا بدرتهم من حيث كل الأكمال يا بدرتهم يا كل الأكمال يعبرون ماذا يعبرون كما قال أنت الذي أشرقت في أفق الهدى الذي أنت الذي
Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Terima kasih. Ini MC Kawakan ini sebetulnya. Sengaja, mohon maaf, bukan kualat. Sengaja kita daulat MC-nya yang agak tua. Karena biar nyambung sejarah, nyambung waktu masa hidup. Karena ini mengenang 16 tahun almarhum Haji Mudas bin Haji Jiwan. Jadi masih nyambung. Jadi MC-nya masih nyambung karena sempat mengalami. Dan sengaja yang agak kolot juga bukan karena kawakan, bukan karena profesional, bukan, sengaja. Bahkan kita cari yang setengah profesional supaya nggak formal. Kalau formal tertegang takutnya. Nah, jadi biar agak santai gitu. Yang namanya juga pengajian, riungan, ya kita harus santai gitu. Nanti seriusnya kalau pas pengajiannya, kalau kiai, kalau giliran masih saya masih santai. Yang terhormat, alhamdulillah sudah hadir di sini Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, Kiai Haji Usman Akib, ini sahabat saya, sama-sama mondok. Beliau jadi kiai, saya cuma jadi saiful gitu. Ini bedanya, karena nasabnya juga beda. Oh iya, sahabat saya juga sebetulnya, abang saya sebetulnya ini. Abang sekaligus sahabat saya karena saya sempat mengalami beberapa kali berpetualang bersama beliau. Mantan anggota dewan Abuya Samsul Marid. Saya biasa nyebut Bang Haji aja. Sudah lama juga kita tidak berpetualang bersama ini. Jadi kangen. Udah beda, makamnya udah beda. Para asatidz yang hadir di sini, Kiai Salan Hade, alhamdulillah ini hadir Pak Lurah kita Juromongo Barat, Pak Dedi Rosandi. Sebagian orang sudah sangat familiar dan sangat publish. Assalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Dr. Hajah Ansoriah MA. Beberapa hari yang lalu beliau lewat SMS untuk menyampaikan testimoni kepada saya. Dan yang saya hormati atas nama keluarga besar Haji Mudas yang tadi disampaikan oleh Ustaz Saiful Anwar MA, MPD. Para alim ulama, para hujjaj, wabil khusus Al-Ustaz atau Kiai Haji Hamdan Ubaidillah Hamdan, Kiai Haji Husnul Akib, Kiai Haji Sahlan, Kiai Haji Muhammad Yunus, Kiai Haji Samsul Malik, dan masih banyak lagi teman-teman saya ini tapi nggak kelihatan, yang ada kelihatan saja saya tuh. Terutama juga
Ustadz atau Kiai Haji Syarif Muawan yang baru datang tadi, saya agak lupa. Dan yang saya hormati Bapak Lurah kita, Bapak Dedi Rosadi beserta rombongan. Alhamdulillah, syukurillah pada malam ini saya mendapat kesempatan untuk bercerita. Saifullah Abdurrahman, 5 tahun. Dilanjutkan Brigjen TNI Agus Junara. Terakhir Ismet. Sebelum beliau turun saya sudah keluar. Jadi 4 bupati. Saya ditugaskan pesantren Al-Ihwaniyah atau pondok pesantren Al-Ihwaniyah untuk mengharumkan, karena kata dinas sosial kalau dari pondok pesantren Al-Ihwaniyah tidak datang akan dicoret, nggak dapat bantuan dan sebagainya, kira-kira begitu. Kemudian saya tidak banyak bicara, ini banyak yang masih bisa dijadikan pertanyaan kepada jamaah sekalian. Ada Haji Makmur nih teman saya, ada Ustadz Hamdani Rahmat, ada Ustadz Yunus. Saya di pondok pesantren Al-Ihwaniyah itu Ustadz Hilman, Ustadz Yunus, Pak Hamdani itu selalu tidur nginap di sana. Saya udah punya anak 2 nih, bujangan semua nih, bujangan semua. Ustadz Hilman bujangan, Pak Hamdani bujangan, Pak Yunus bujangan. Bahkan waktu di Pandeglang, Pak Yunus ini ditugaskan oleh Pak Kiai Muasa dengan Ustadz Hilman. Kalau saya nggak ikut, saya nggak mau berangkat. Akhirnya saya berangkat bertiga. Di sana ada pondok panti putra putri kita di Pandeglang itu. Di sana berapa malam Pak Yunus masih ingat nggak? Seminggu ya? Seminggu. Saya punya anak 2, dia bujangan. Saya punya anak 2, makan apa di rumah? Untung saya udah pegawai negeri. Saya berbohong di kantor. Saya ajukan cuti. Kalau saya nggak ngajukan cuti, saya dipecat. Saya ditugaskan juga di Bandung dari Al-Ihwaniyah. Itu 2 minggu, tahun 92. Saya ajukan cuti lagi. Ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Budas bin Jiun. Semoga Allah tempatkan arwah beliau di tempat yang mulia. Allah kumpulkan bersama para anbiya was-syuhada was-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para tuan guru, para kiai, terlebih guru kita Kiai Haji Muallim Ubaidillah, semoga Allah terus kasih kesehatan untuk beliau. Bapak Kiai Haji Syarif Muawan, Kakanda Buya Syamsul Ma'arif, Bapak Ustaz Haji Sahlan Hade, Ustaz Haji Muhammad Yunus, beserta para asatidz dan kiai-kiai lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ini kiai semua yang datang ya. Di Solo sapi juga dipanggil kiai. Kiai Selamat namanya, itu Solo. Sapi dipanggil kiai.
mudah-mudahan termasuk yang kiai tandur. Kiai tandur itu kiai yang bisa nelorin, nyebabin orang-orang yang alim lainnya. Asal jangan jadi kiai nganggur. Kiai tetangga tahlilan baik kagak diundang, itu kiai nganggur. Apalagi kiai catur, kiai yang kerjanya bawa proposal mulu. Asal musim pilkada aktif banget, itu namanya kiai catur. Yang paling gagah jadi kiai tutur, ramah mulu, orang ngajar-ngajar, santrinya ada gitu, sabar. Mudah-mudahan pada jadi kiai tandur berbuah, ada hasilnya. Jadi kita pengenin. Kalau kiai tutur mah kacang goreng ya. Saya termasuk orang yang menyaksikan beliau adalah ahlul khair. Kalau orang meninggal wafat biasa ya, biasa tiap hari ada diumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lah meninggal dunia. Siapa yang mau duluan? Fulan bin Fulan sakit sebabnya, diumumin lagi Fulan bin Fulan meninggal dunia, mancing di empang matinya. Jelek banget tersebutnya. Dan lu mati di mana? Di empang. Jadi ngapain? Mancing. Hati-hati tukang mancing. Ada. Ya bodoh amat. Enggak lagi mati di pos satpam lagi main. Nah, itu paling gak enak. Jadi beliau saya saksikan mata thaliban lil ilmi, orang yang wafat dalam keadaan nuntut ilmu. Ini sebaik-baiknya wafat, saudara. Orang yang wafat dalam keadaan nuntut ilmu. Ada satu kisah ulama besar ketika datang kepadanya sakit, udah payah. Kata anak-anaknya, Mbak, kayu ngapa ke dokter rumah sakit? Ogah. Dia malah panggil muridnya, suruh bacain kitab. Dia pengen meninggal dunia dalam keadaan nuntut ilmu. Guru-guru kita saya tanya, emang kagak capek apa ngajar dulu? Subuh ngajar. Ini kiai beneran kalau subuh ngajar, kalau subuh tidur kiai-kiaian. Ada di belakang. Subuh ngajar sebulan terus sampai malam ngajar. Saya tanya kapan ngasonya? Jawabannya cuma satu. Saya pengen meninggal dunia dalam keadaan lagi nuntut ilmu. Nah, beliau sampai akhir hayatnya istiqomah duduk di sebelah kanan saya. Bukan kayak orang sekarang ngaji jadi senderan pojokan. Ya bayar. Depan masih kosong, udah di belakang duduk nyender bawa minyak ang. Beliau istiqomah tuh. Tanya Ustaz Sahlan, tanya Nasrullah. Di malam minggu beliau sudah menghatamkan beberapa kitab bareng-bareng sama saya. Dan
aktif, jamaah aktif. Pengen mati begitu, pengen. Pengen mati dikata ditulis masih dalam keadaan nuntut ilmu, pengen. Ngaji. Ngajinya gogah. Siapa tahu besok gua niat ngaji mati. Ngaji sekali mati. Nanti masih ditulis dalam keadaan nuntut ilmu. Satu, karena saya nggak lama memang bersama beliau. Yang saya ingat, saya itu kalau melihat beliau nongol aja udah takut. Bukan galak, tegas orangnya. Yang kedua, beliau nggak malu nanya hukum yang beliau kagak tahu sama bocah. Seringkali beliau datang nggak duduk di depan, masuk ke kamar Abiji, gue punya muskil begini, nanya tuh hukum, nanya. Ini orang tua tok begini nih. Ini memang gitu, ngaji kagak, geblek iya, ada hukum kagak mau. Nanya sama Google. Habis pada salah kaprah semua. Ngaji orang, betul. Dekat sama ulama orang, dekat ngopi doang, dekat mengaji, dekat sama ulama ngopi doang, mending ngopi bawa dari rumah. Minta model paru-paru doang, model paru-paru sama korek. Orang makan begitu, paru-paru doang sama korek modalnya. Kopi kagak, apa kagak? Ada? Oh, udah mana? Kapok dia kan tuh. Beliau mau nanya hukum. Orang kalau masih mau nanya tanda alim. Masih mau nanya, ada dua ciri orang alim. Yang pertama, dia mau nanya kalau nggak tahu, ciri orang alim. Yang kedua, dia mau bilang, berani bilang saya kagak tahu. Itu orang alim. Nggak kayak sekarang ditanya apa pun jawab, fikih jawab, tafsir jawab, apa jawab. Jadi mufti semua tuh yang ada di YouTube. Mufti. Orang alim, dia mau nanya. Yang kedua, dia berani bilang saya tidak tahu. Ini alim semua, asal ditanya ini, tanya itu, tanya ono, sakit. Ini geblek sama sakit alim. Allahu Akbar. Itu ciri beliau. Bukan sekali. Sampai beliau curhat satu hari tentang pohonannya. Beliau senang nanam apa dulu? Singkong sama payak kalau nggak salah tuh. Hukum pohonan dia tanya tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan amal beliau ketika beliau duduk di majlis ilmu ngalir terus tuh. Cuman sayang, sama saya kata baik, anak-anak ini, anak-anaknya belum ada yang nerusin jalur babanya. Belum. Yang bab ini ya, bab ngaji. Belum ada yang nerusin. Boleh saya tanya, bahkan saya kata begini boleh? Boleh. Ya Mak Haji ya. Mudah-mudahan Mak Haji dikasih kesehatan terus. Terusin. Karena bakti yang orang tua tuh nerusin kebiasaan jalur yang dilakukan oleh kedua orang tua yang baik. Itu tanda bakti anak sama kedua orang tua. Yang buruk jangan. Mbak-mbaknya tukang main kartu gue terus ya mau bakti sama bapak gue. Ya salah. Cuman saya mudah-mudahan insya Allah itu namanya investasi yang kagak habis-habis. Orang tua meninggal terusin sama anaknya kebiasaan baiknya, terusin sama cucunya, terus ini investasi yang kagak habis. Ini sedikit yang saya ketahui tentang beliau. Saya bersaksi beliau min ahlil khair wa min ahlil jannah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada 2 lagi yang testimoni, nanti dipersilakan untuk ada pemutaran video sambutan dari Dr. Haji Muhammad Sobron karena dia sedang umroh, nanti ada karena beliau ingin menyampaikan juga, dan kenangan dari Bapak Kiai Haji Mudas dengan Bapak Kiai Haji Muhasyar, nanti ada kenangan akan disampaikan. Untuk itu mari kita dengarkan testimoni yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Sobron Sayan. Ini yang lagi di Mekah. Ya, saya persilakan, hanya paling 4 menit ya. Sayyidina Muhammad bin Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pimpinan Umum Yayasan Bidan Islam Pondok Pesantren Al-Quraniyah, saya Dr. Haji Muhammad Sobron Sayan SKMA mengucapkan selamat atas terlaksananya acara haul kedua tokoh besar Kampung Ceger, yaitu yang pertama almarhum Bapak Haji Mudas bin Jiun, dan yang kedua adalah tokoh besar kita, guru kita yang mulia almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Andes Hilman MA. Kedua tokoh ini, yang pertama almarhum Al-Maghfurlah Bapak Haji Mudas adalah tokoh besar di Kampung Ceger ini. Beliau berjuang untuk membantu para guru-guru kita, para ulama kita yang ada di Kampung Ceger, diantaranya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin Syarbini dan juga almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhasyar Barat. 2 tokoh besar ulama kita di Ceger, beliaulah yang selalu berada di garda terdepan dalam membela dakwah Islam di Kampung Ceger. Adapun sosok almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hilman bin Haji Mudas adalah sosok guru teladan, sosok ustadz yang patut dijadikan contoh karena beliau berjuang untuk agama, untuk generasi muda, untuk para orang tua kita dengan menampilkan akhlakul karimah, dengan keilmuannya yang cukup mapan, sehingga menjadikan dia walaupun dalam usia muda dia meninggal dunia, tapi semua orang Kampung Ceger dan sekitarnya merasa kehilangan atas wafatnya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hilman bin Haji Mudas. Kami bersaksi bahwa beliau berdua adalah pejuang-pejuang Islam di Kampung Ceger, selalu membela kebenaran, tegas dan berkarismatik, sehingga kedua tokoh ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kita merasa kehilangan, sangat-sangat kehilangan. Terlebih saya sangat-sangat kehilangan beliau almarhum Al-Maghfurlah Bapak Haji Mudas. Benar-benar membantu kami dalam membangun pondok pesantren Al-Quraniyah dari nol, sehingga alhamdulillah Al-Quran bisa sampai saat ini. Itu adalah berkat motivasi, arahan, bimbingan Bapak Haji Mudas bin Haji Yun. Adapun pejuang yang kedua almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Andes Hilman bin Haji Mudas, dia juga adalah seorang pendobrak sekaligus juga pejuang di Al-Quraniyah, sehingga Al-Quran bisa seperti sekarang ini. Rumusan-rumusan kurikulum yang diterapkan di pondok ini tidak terlepas dari ide-ide cemerlang beliau. Saya merasa kehilangan betul atas wafatnya beliau, dan kami semua keluarga besar Al-Quraniyah sangat sedih karena beliau berjuang untuk kemajuan agama Islam di Kampung Ceger ini, khususnya di pondok pesantren Al-Quraniyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan beliau berdua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat ini beliau berdua sudah berada di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih testimoni dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau di surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah kita saksikan film dokumenter. Sudah kita saksikan bersama bahwa memang Haji Mudas ini bukan bergaul kepada orang tua saja, tapi kepada anak-anak muda. Dulu saya ingat waktu Arisma mulai bangun, saya sering diomelin gitu ya. Karena Arisma yang pertama adalah ada kosidahnya. Tadi kayak Sobron solisnya saya diomelin. Ini why gitu ya. Kosidah lalalah mulu katanya. Tapi katanya kalau demi kemajuan nggak apa-apa. Ngomel gitu, tapi tetap aja ngerogoh kantong loh nih kalau mau pergi festival. Itu Haji Mudas. Diomelin dulu kita, tapi dikasih duit. Ini Haji Mudas. Ya. Nah, untuk berikutnya, barangkali waktu sudah agak larut, kita dengarkan ini yang utama tausiah. Ini bukan buat yang mati tapi buat yang hidup kita perlu pencerahan untuk dunia kita agar kita lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Kalau testimoni 5 menit, kalau dia kira-kira 50 menit. Ya, kita dengarkan. Pada beliau kami persilakan. على محمد اللهم صل عليه. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa addim wa tafaddal ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ittahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus guru saya tercinta Kiai Haji Husnul Aqib LC, juga guru saya tercinta Abuya Samsul Ma'arif, orang adenya Abah lo kan, abang Abah yang guru Buya.
guru saya juga Kiai Haji Muhammad Sahlan, Kiai Haji Muhammad Yunus, Kiai Haji Abdul Ghani, Kiai Haji Syarif Muawad, dan para guru lain termasuk saudara saya Ustadz Haji Muhammad Ramli, Ustadz Haji Ahmad Rifai, Ustadz Ansari, dan segenap para asatidz lainnya. Kalau saya sebutin semua sampai yang paling ujung yang gelapat Ustadz juga. Makanya saya serius para gugup nih ngomong apaan. Lah undangannya mah hadir, lentak pas nyampe, ngapa kita lantas ngomong? Kan namanya ora anu ini ya, goreng-goreng undangan. Terlebih khusus pada keluarga besar almarhum almarhumlah, para putra dan para putri daripada yang mulia al-maghfurlah Kiai Haji Mudas. Saya kata Kiai, kenapa saudara? Tadi siapa yang nyampein kalau ngaji sama guru di sononya bareng sama gurunya? Siapa ya? Kiai Nunu ya? Gitu. Jadi begini saudara, ada keunikan dalam agama kita yang kita harus tahu. Udah tahu belum? Ya orang saya belum ngomong. Termaktub dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarat yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau katakan, man mata muta'alliman fa'atahu Allah Ta'ala bi qabrihi mu'alliman yu'allimuhu ila yaumil qiyamah wa shara aliman yaumal ba'ts. Seorang yang mati dan statusnya menjadi seorang murid dari seorang guru. Ini duluan murid nih meninggalnya saudara. Jadi Bapak Haji Mudas ini dia punya guru, ada yang meninggal duluan, ada yang beliau duluan. Di antara guru yang meninggal duluan, Buya Armin. Itu gurunya. Kemudian guru Kojar, Ngaji Kojar itu gurunya. Saya dapat kabar itu dari Bang Ali, karena dia kalau ngaji ke sono bareng. Dan kiai-kiai lain yang bukan di daerah kita adanya, para wali-wali Banten. Yang beliau duluan itu gurunya satu Kiai Haji Amin Syarbini, guru beliau. Juga Kiai Haji Muhassabaran, guru beliau. Kalau orang meninggal dan saat meninggal statusnya sebagai seorang murid, bukan seorang kiai nih, murid yang meninggal, ba'athahu Allah Ta'ala fi qabrihi mu'alliman yu'allimuhu ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan utus ke dalam kuburnya seorang guru yang ajarkan dia ngaji di dalam kuburnya sampai bangkit hari kiamat. Wasara aliman yaumal ba'ats, pada saat bangkit dia bukan lagi seorang murid tapi statusnya telah sama menjadi ulama-ulama lain. Maka saya katakan Kiai Mudas saja sudah masa bodoh kata apa kayak. Berdasarkan itu keterangan kita. Jadi nggak putus. Kita ngaji sama guru terus
Mau paru-paru dong mau korek. Bisa banget kayak dulu dah. Tahu nggak mau paru-paru doang? Nanya, guru ngerokok. Jangan rokok. Itu orang keluar di rokoknya. Memang apa? Anggung guru. Murid mampus. Jadi nggak betul. Sebab Rasulullah sabdakan dalam kitab Manaqib Syekh Saman, ini kitab-kitab usang saudara yang kata orang udah nggak pakai, yang dalam tatanan negeri Betawi tak ada seorang mulia di kala itu tanpa mengenal dua kitab besar yang kemudian bergulir sepanjang sejarah. Kitab itu dianggap udah orang kepake, yang membuat manusia husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Pertama, kitab yang mengajarkan tentang ma'rifatullah. Yang kedua, kitab yang mengajarkan tentang ma'rifatu walillah. Karena serius amat sih. Karena saudara, sejerih apapun upaya kita untuk bisa mengenal Allah akan menjadi mustahil tatkala kita tak pernah mengenal dan dekat dengan seorang waliullah. Nggak bisa kenal Allah tanpa kenal wali, nggak bisa. Itu ada rumus min zaman. Maka selalu saja dalam sejarah kenabian ada para murid dan sahabatnya yang diperkenalkan di dalam sejarah menjadi seorang wali. Kenapa? Sebab dia sebagai wakilnya untuk memperkenalkan manusia kepada Allah Ta'ala. Pertama, kitab itu adalah sifat 20 untuk mengenal Allah. Ini referensinya bukan dari kitab-kitab biasa, saudara. Setengah-setengah orang perbekalan di dalam tauhid memasuki sifat 20 kelelep orang nyangkuk. Bahasanya bahasa Betawi zaman dulu, kemudian daripada yang demikian itu maka tidak patut bagi mukmin mu'taqid syahdan keledi kapan beda kata kurang paham. Walau begitu harus dipegang oleh guru. Nah, ini Bapak Mudas mendalami itu. Saya tahu dari sahabat-sahabatnya, dia mendalami itu. Makanya tingkat ketaqarruban seseorang kepada Allah amat ditentukan dengan tingkat kemakrifatan kepadanya. Ketika kemakrifatan menggompal, maka ibadahnya cacat. Kalau saya dengar dari guru kita Ustadz Muhammad Hilman, beliau katakan, sepanjang saya kenal Ustadz Hilman itu saudara dari umur SMP, karena waktu saya nyantren beliau sepesantren dengan saya di Abuya Abdurrahman Nawawi. Saya masih ngaji Nahul Wadih pada kala itu. Beliau sudah ngaji Alfiyah. Selepas beliau selesai di sana, baru kemudian putrinya, Dr. Ustazah Haja Ansoriyah, melanjuti dari pembelajaran di pondok pesantren tersebut. Dan dua-duanya ini Allah Ta'ala takdirkan berkat kesolehan ayahnya menjadi ulama-ulama besar yang ikut mempengaruhi perkembangan pondok pesantren di Ceger. Yang kedua, saudara, kitab Manaqib Syekh Saman. Dulu saya kalau lagi puyang, katanya saya, nanti kalau waras gue bacain Manaqib. Itu orang begitu. Gue potongin ayam, gue ajak kaulan ke Jombang, betul ya? Ntar gue beliin opak yang ada gulanya. Lo tau nih kita masih nguyung ke Jombang jalan. Udah waras ke Jombang jalan. Pulang dong mampus. Menengka mobil, jalan kaki sampai rumah meriang lagi. Lalu apa meriang lagi? Gua sama pesona makan santan. Tupat ya. Dalam kitab itu Rasulullah sabdakan, innama khuliqtum lil abad.
Tum itu manusia. Kalian manusia Allah Ta'ala ciptakan lil abadi. Ini ditaklek namanya, memakai qayyad abad. Jadi khalqun muqayyad bil abad. Allah ciptakan itu manusia memakai qayyad abadi. Itu menjadi tahsis bahwa selain manusia itu binasa. Memang manusia pada dasarnya fana. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahsis kata kullu syai'in halikun. Di samping Allah kekal secara zatnya, manusia dikekalkan. Bukan kekal, manusia itu dikekalkan. Innama khuliqtum lil abad. Aku ciptakan kalian untuk abadi. Yang lain mah nggak abadi. Artinya abadi, saudara, dia mengalami fase kehidupan yang terus akan memasuki dua tempat, farikun fil jannah atau farikun fis sa'ir. Dari alam dzurriyyah kagak ada jasadnya, ruh doang. Masuk alam rahim, belum ada jasadnya, masih ngumpet dalam perut emak. Dapat 9 bulan baru nongol. Masuk alam dunia, alam jasad namanya itu. Ruh yang ada di alam dzurriyyah, saudara, masuk ke dalam badan kita sekarang. Nah, ntar di kubur itu bukan alam jasad, saudara. Kubur itu alamul arwah. Jadi ada alam jasad, ada alamul mithal, ada alamul arwah. Seperti dalam Tajul Aras, ditulis oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Bahli Bungur, guru daripada Muallim Syafi'i Hadami, yang pada saat saya bikin kandang ayam buat bocah pada ngaji, alif-alifan, saya bilang, Muallim, saya tulis nama Muallim boleh nggak di pesantren? Beliau bilang, selagi nama ana manfaat, sesuka ente silahkan tulis. Nama doang asal manfaat. Bapak Haji Mudas mah bukannya nama doang, saudara, berkorban. Hartanya dikorbankan buat agama. Betul nggak nih saya ngomong? Saya nyaksiin, saudara, saat itu Kiai Nunu masih ndekam di ketek ulama Mesir. Yang ndekam di ketek ulama tuh jadi kiai. Nah kalau ndekam di ketek lu telentik. Saya lagi ke mau ziarah ke yang mulia Kiai Haji Amin Syarif ini. Saya ngeliat ada aki-aki pakai kaos oblong, belakangnya pada robek-robek. Lagi dorong gerobak, saudara. Gerobaknya itu isinya rambutan, pas tampangan tikungan. Saya mau susul, saya kata siapa ini aki-aki. Pas saya dekat, lah Pak Haji Mudas. Saya nanya, Pak Haji, ini dorong rambutan gini hari, bawa kemana? Buat Kiai Amin biar makan rambutan gue. Gitu. Gue harap dengan ini rambutan anak-anak gue biar jadi ulama ngikutin para kiai-kiai. Gitu. Itu udah niat. Saya kagak sadar kalau ini orang besar. Rupanya ini umarnya. Cuma dia mastur. Ma min masyhur illa bi barakatil mastur. Bisa jadi yang dapat titel kewalian ini, saudara, yang terselubung, cuma punya keikhlasan tinggi, punya pengorbanan tinggi. Dia nggak berhitung ngeluarin, belum duitnya. Kalau tadi habis ngomel bagi duit, nggak, saya pengen diomelin gitu. Kalau masih ada, masa omelin kita lah ini. Kita kan di persen, bukan begitu bang? Kesama semuanya pengen di persen, bukan begitu bang? Yang pengen di persen semua. Ya kita mau mustahik zakat dari dulu. Ini umarnya. Yang Rasulullah sabdakan, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Orang yang punya harta sedekah. Bapak Haji Mudas orangnya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa orang yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Bapak Haji Mudas juga orangnya.
Mengapa? Kiai dinasihatin sama dia. Nah, kalau punya ilmu sember kita. Siapa yang berani ngadepin Ki Amin sama Ki Muasar? 2 harimau yang ada di Ceger. Orang dari negeri mana juga segen dengarnya sama Haji Mudas. Biar akur tuh kalau pada ribut berdua. Gua bacok nih tuh. Nah, begitu udah tuh Kiai doang getar saudara. Dari mana saya tahu? Ya kan saya bukan bocah. Kalau kan begitu doang seorang denger. Kalau saya baru 2 tahun orang tahu. Ini tangan gua masih ada golok, biar akur lo kalau ngomong. Lo itu dua-duanya iya. Berani nggak saudara sekarang? Nih Kiai Nono berdua sama Kiai Awan berantem. Saudara bilang, Nono, Awan berantem, gua bacok nih. Berani nggak kira-kira? Saya mesti kasih tahu saudara kenapa muncul keberanian. Mau tahu nggak sebenarnya? Saya ngomong kayak ngacak nih. Begitu. Itu garis bawah. Waman kalau ilmu nggak punya, harta nggak punya, waman kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Nggak punya ilmu, nggak punya harta, ada kekuatan doang, sedekah dengan kekuatannya. Tidak orang berobat saudara, kan bisa di nyuruh orang, ini anterin nih rambutan, boleh gue metik ke rumah Ki Amin Sarbini, bisa nggak kira-kira? Bisa, dia sendiri yang dorong. Saudara perlu cermati apa dibalik peristiwa ini. Kalau bukan dia punya ta'alluqun qawi, hubungan kuat kepada para ulama. Orang yang punya hubungan kuat dengan para ulama, saudara harus ketahui bahwa ini menandakan punya hubungan dengan Sayyidul Anbiya. Punya hubungan kuat dengan junjungan para nabi dan rasul, Sayyidina Mustafa Rasulullah. Oke. Cuman memang tampilannya dia tutup-tutupin, biarin yang jadi kiai Ki Amin aja, yang jadi kiai Ki Muasar aja, gua mah dari belakang aja, biarin tong sobro lu yang jadi kiai, gua dukung. Begitu ibarat kata, ya kan Tuhan dia kemana-mana, pantas manggil tong juga, betul gak kira-kira? Oke, biarin lu jadi kiai, gua yang ada di belakang lu, tuh dengan kekuatannya, ada Umaru. Ini umarnya sudah. Setiap kurun ada umarnya. Yang begini yang merubah generasi, bukan ilmu saudara. Sang pemberani yang merubah generasi, yang merubah sejarah, yang bukan sang pemberani. Punya ilmu juga orang berani mah. Orang bisa merubah. Asal tuh nggak mabok, gue takut. Itu nggak kira-kira? Ada orang main gitar, jangan ditegur dia mah. Emang apa? Ntar gue digebukin. Pakai kancut bang, BH beli BH. Ustaz apa lo? Saya lihat sama mata saya. Saya kan saudara saya orang Ceker banyak, dari ujung ke ujung. Muiz apa Muiz babanya? Saya lagi main ke rumah Bapak Haji Sukri. Jadi saya nongol gitu, keluar dari gang. Pas keluar gang saudara, saya ngeliat jalanan sepi. Tadi orang ramai banget, sepi, pada kemana ya? Anak-anak muda tuh yang tongkrong sepi saudara. Nggak taunya Bapak Haji muda selagi jalan dewek di tengah jalan, dia nggak perlu pakai murah orang, dengan wibawanya dia jalan, orang mundur semua. Mata saya lihat, bukan saya katanya itu, orang dahsyat bener wibawanya. Ada apa gerangan ini? Orang kalau melihat itu kayak ngeliat macan lah terus meraung saudara, buntutnya aja goyang orang ngeri. Betul nggak kira-kira? Gitu. Ya kayak so tahu nih kita. Maaf ya yang lebih tahu ya. Karena itu saya saksikan. Dia punya haibah saudara. Orang kalau cinta betul dengan ulama, dia punya haibah. Lah saya saudara jalan di kampung bocah mabok pada ngata gini, "Di, mau mana itu? Buset bangkus." Gua diidihin. Gua ustaz tahu. Kalau gua ngata gua ustaz diidihin. Lah kan kita namanya tebel gedemen gua. Nah, orang dulu saudara dalam pendidikannya 3 hal sekaligus terjadi. Ini menjadi orang besar.
Pertama ilmu, kedua amal, ketiga adab. Itu dididiknya bareng. Ini gua ajarin ngaji, tapi ini lu kudu amalin. Tuh, bukan diajarin doang. Jadi dalam kitab ini keterangannya begini, guru nambahin, tapi lu kudu amalin. Penekanan amal. Dan lu mesti berakhlak. 3. Kalau kita kan lain, kita sholat duha aja contoh, dari masih kecil kita belajar, sampai sekarang belum ngerjain. Hah? Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, man batala wudu'uhu wa lam yatawadda faqad jafani. Seorang yang wudunya batal, kemudian dia tidak wudu, dia songong sama aku. Dia batal wudu, gak wudu lagi, songong. Itu bab adab, saudara. Nah, kita belajar wudu dari masih kecil, kalau kita kentut lagi kapan kita wudu lagi? Bener gak kira-kira? Jadi kita terlambat amal. Makanya ilmu nggak ngefek, cuman sampai bibir doang. Bapak Haji muda, saudara, ini ilmunya masuk ke dalam rusuk-rusuknya karena menjadi amalia. Eva, perhatikan, kau punya kakek, dan kau jadi besar dan ya. Bisa jadi Geva, empong lo lebih ngamalin dibanding kiai. Ana kasih tahu. Bisa jadi lebih ngamalin dia. Tahajudnya saudara, kata Ustaz Hilman, jam 2 bangun setiap malam sampai subuh. Ini kan amalan siapa? Ini siapa tanya nih Ustaz, begitu orang kira-kira. Prayer. Udah paham banget. Karena aku juga Ustaz. Sama aku juga kayak dia. Orang ngerjain. La ilaha illallah. Ini manusia apa bukan? Jadi memang dididik ilmu, kemudian dididik amal. Wa man tawadda'a wa lam yusalli faqad jafani. Seorang yang udah wudu, kemudian enggak sholat tahiyat wudu, dia songong mana? Wudu lu buat apaan kalau bukan buat sholat? Kalau sholat tahiyat songong. Itu kan didikan amal, saudara, didikan adab. Jadi ilmu duluan bertahun-tahun, amalnya belakangan. Gitu. Tahu udah pada tahu semua, ngaji. Dari dulu udah dengar ngaji mah, itu baru orang ngaji. Kan begitu bahasanya kan? Dan banyak hal lagi. Gitu. Nah, nih balik lagi saudara dalam kitab bukan kitab Manaqib. Saya sama innama tunqalun wa innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar. Kalian hanya dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain. Jadi hidup gitu. Itu saya barusan habis download kitab nih. Tuh masih hangat. Saya belum baca belum. Baru kan? Nih judulnya Nafahatul Qurbi wal Ittisal Isbati Tasarruf li Awliya'i Ta'ala Ba'dal Intiqal. Dikarang oleh Khatimatul Muhaqqiqin As-Sayyid Imam Syihabuddin Ahmad Hamawi Al-Husaini Al-Hanafi. Beliau ceritakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu tidak ada yang khawatir, rasa takut, nggak ada sedih, nyaman, tenang, ahyaun fi kuburihim. Ngomongin wali begitu mak, kata Al Habib Abu Bakar, Habib Abdul Qadir saudara, jadinya Habib Abdullah bin Muhsin, dia kata gini, Ji, ane kasih tuh ini ente jara bukan orang mati, orang hidup. Tapi Allah Muhsin, umagumhu indallahi kama kami Jailani. Orang punya kedudukan di sisi Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus dia bilang ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu nggak ada yang takut.
dalam kubur nggak takut seksa gitu, maksudnya paham nggak kira-kira? Nggak takut seksa, nggak takut azab, nggak takut ditanya. Mengapa? Orang dia dekat sama Allah Ta'ala sejak di dunianya, jadi urusan seksa, urusan azab dia kagak pikirin. Malaikat juga mikir-mikir menyiksa dia dekat sama Allah. Kayak kita diubur-ubur anjing, jangan dilawan anjingnya, deketin tuannya. Ini mau anjing lagi dilawan, habis kita digadah sama dia. Emang anjing herder, bener gak? Sama tuannya, ntar tuannya bleki. Lari ini mundur ya gak? Yang malaikat, ini para aulia deketin Tuhannya, sehingga seksa kubur saudara nggak terjadi. Ini maksudnya aulia kan bisa ceritain. Ini ikhbar. Maksudnya man ta'allaqa bihim. Orang yang ikut dan punya ikatan kuat dengan para aulia, nasibnya begitu juga. Hidup juga gitu. Itu namanya tunqaluna min darin ila darin, hidup di dalam kubur. Maka saya yakin kalau dari riwayat guru-guru almarhum tadi siapa? Buya Armin. Oh, Buya Armin saudara, Banten di genggamannya. Orang datang nih, 2 bis berapa orang berarti? 120. Datang malam, orang di jarak keliling-keliling. Haji dari mana nih? Dari Pondok Aren. Pondok Aren mana? Jorong Barat. Dia juga tahu juga kagak, nanya doang tuh hati-hati. Udah pada makan belum? Udah Kiai, makan lagi sini ya. Ya udah malam Kiai, nggak usah. Keluar itu nasi sebakul, bakul kecil. Dah emang segini adanya makan. 120, yang lain pada kata gini, ya gua bagian. Gue juga lapar. Itu tiap di sendok saudara nasinya ada, sampai sendokan terakhir nasi nggak berkurang. Itu nasi dari mana? Ini auliaillah. Ini yang begini gurunya Bapak Haji Mudas. Pikirin, kita mau nemu guru begini, kita mau nemu, dia ketemu tuh. Nah kalau gurunya saudara hidup di kubur, dengerin Rasulullah sabdakan al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri. Guru dan murid pahalanya sama dalam kuburnya. Kalau gurunya hidup di kubur, muridnya hidup. Gitu. Makanya nggak mustahil saudara beliau hadir di malam. Mengapa? Dia punya ikatan dengan para wali-wali Allah. Kan jadi pelajaran buat kita. Kita haul begini, jadi renungan. Gue bisa orang begitu. Guru gue mah mancing mulu gitu. Betul kira-kira? Ya orang sama gurunya, guru main karambol, guru main catur, guru catur mulu. Cari guru-guru yang soleh. Tiru orang-orang tua kita, saudara. Makanya saat dalam kubur tuh disebutnya alam arwah. Gitu. Berhasil sudah. Itu baru berhasil namanya, bukan yang duitnya banyak. Ya, duit gua mau kagak ada serinya. Kemarin gua habis menjemurin duit. Fair, hebat banget. Jadi tangan udah pada sakit, habis guntingin duit. Orang 5 bulan dipotong-potong masih sambungan. Udah berhasil kayak itu? Belum. Presiden aja dibawa gua kedudukannya. Mau apa? Ya gua oligarki. Buset, oligarki mampus. Itu gak berhasil belum. Kalau dikubur udah hidup, bisa ketemu dengan alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Baru berhasil. Makanya itu Bapak Haji bekal di dunianya saudara. Bekalnya apa? Amal. Makanya ulama bilang tazawwad qarinan minal a'mali innama qarinul fata fil qabri makana ya'mal. Berkal olehmu pendamping. Tazawwad qarinan minal a'mali. Perbanyaklah. Kayak udah pada lapar itu ya? Hah? Ngerokok apa? Orang borokok kali?
Hah? Saya teh jelek amat. Jangan gua apa dicontoh. Gua bisa minta Raja Nuno. Gitu. Kenapa saudara itu disebutnya korin? Korin bukan sahib. Kalau sahibnya begini, kita ketemu, ntar bisa, ntar kita WA, ntar itu sahib. Kalau korin itu di mana ada kita, ada dia. Itu korin namanya. Makanya ulama kalian tazawwad qarina, cari korin, sebab dia akan dampingi engkau selama-lamanya. Apa itu korinnya? Minal amali, amal perbuatan. Innama qarinul fata bil qabri ma kana ya'malu. Yang dampingin seorang dalam kuburnya amalnya. Amalnya saudara. Emang nggak disebut orang ikhlas jadi Al-Qur'aniyah. Itu amal tuh. Ya sebenarnya sih yang berjasa bukan Bapak Haji Mudas, ini semua juga berjasa. Yang berhubung lagi haul beliau, ya beliau sih ngomongin. Ya ntar kalau haul Ustaz Pulan dia bisa ngomongin dia. Itulah kira-kira. Jadi Al-Qur'aniyah, jadi Jamiyah. Emang dia beramal, mau pakai nanya. Itu ikhwaniyah, jadi ikhwaniyah. Kalau Abi Muasar masih ada, dia yang bisa cerita. Karena saya cuma dengeran. Ya saya mah bocah hitungannya. Itu namanya korin. Oke. Innama qarinul fata bil qabri makana ya'malu. Yang dampingin seorang dalam kuburnya amal perbuatannya. Begini saudara, maksud saya, kalau kita pakai minyak wangi saudara, itu nempel, kita kemana aja wangi, itu korin namanya. Tapi kalau kita saudara kena tai ayam, kemana aja bau. Siapa sih ini? Tai ayam. Itu di pantat lu tadi dudukin tai ayam, itu korin. Kalau orang amalnya baik saudara di dalam kubur, yang sholatnya, yang ibadahnya, yang sodakohnya, yang ilmunya, yang ngajarnya, itu setiap hari dampingin dia. Ya ahlan, ya marhaba, kita makan bareng, kita senang bareng, kita bahagia bareng, kita bercurhat bareng, kita bicara bareng, kita ngobrol ila yaumil qiyamah. Kayak bidadari saudara, dia kayak pengantin dalam kubur. Tapi kalau dia punya amalnya kagak bener, di kuburannya saudara ditemenin kala jengking, kagak berhenti diantuk ila yaumil qiyamah. Itu korin juga. Buset, gue diantupin dulu orang di dunia kayak kala jengking sampai diantuk. Ada nggak begitu? Nggak ada sini ya. Ulah saudara, Masya Allah. Nih saya cerita, saya pernah ngimpi ada di neraka. Allahu Akbar. Saya baru bisa tidur seminggu. Asli bang. Saudara pernah lihat drum? Drum gede nggak? Itu badannya ulas gitu. Saya berdiri di antara calingnya. Ya, calingnya itu setinggi badan saya. Waktu sanawiyan saya ngimpinya. Saya tidur sama ngomong, Buya, ngapain? Saya ngimpi ulang dawat. Mana banyak banget. Pikir saya begini, neraka kali ya? Gitu. Kudu dapat ulang Ustaz. Ini kali korin nemenin dalam kubur sampai hari kiamat, tiap hari dicatekin. Wa ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin. Dan ini hal agar menjadi iktibar bagi kita. Kuncinya beliau itu dekat dengan para alim ulama dan kuat di dalam ibadah. Kuat ibadahnya sudah. Makanya tadi kok orang bisa segan sama dia? Bukannya galak. Orang galak juga banyak tapi diledekin. Bener nggak begitu? No, si anu lewat galak, gitu. Bocah galak tuh digituin. Jadi ngapa orang segan? Segannya karena dekat kepada zat yang maha berwibawa. Dekat kepada zat yang maha berwibawa. Ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ketika pertama kali mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau khalwat di Gua Hira. Berapa hari itu? 40 hari. Tagarrub sama Allah tuh. Buat apa? Persiapan dakwah. Di para dai itu memang diharuskan khalwat. Mengapa? Dia harus punya
tenaga dalam saudara yang nggak bisa kelawan ucapannya, dirinya dan sebagainya. Ini digarap sama Bapak Haji Mudas. Makanya Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Putih disebut dengan Syahidul Mimbar dalam sirah Nabawiyah. Beliau tuliskan setiap umat Nabi Muhammad harus khalwat, karena itu iktibar dari yang terjadi pada Rasulullah. Beliau khalwat tiap malam, asal jam 2 bangun. Orang percaya tanya dah, bini masih ada, anak-anak masih ada. Khalwat, subuh selesai, wirid semua saudara, nggak kelawan. Nyepi khalwat itu saudara, khalwat itu bukan tupat, nyepi nggak ada sama-sama antara baini wa baina Rabbi, antara aku dan Tuhan, nggak ada yang lain di malam hari, antara aku dan Tuhan. Lanang kudu ngalamin begitu, lanang harus begitu. Jangan aku dan harta, lah bukan itu. Aku dan jabatan, bukan. Aku dan kedudukan, bukan. Aku dan Tuhan berdua di waktu malam. Maka itu nur saudara Allah Ta'ala limpahkan pada orang-orang yang demikian. Itu iktibar. Saya juga belum ngerjain, tadi kata lu udah ji juga. Itu iktibar dari pelajaran dalam ini haul yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita seperti Allah berikan hidayah kepada Bapak Haji Mudas. Allah berikan kekuatan ilmu dan amal kepada kita seperti Allah Ta'ala berikan kekuatan pula kepada beliau. Mudah-mudahan putra beliau Ustaz Kiai Haji Muhammad Hilman yang beliau cetak menjadi salah satu ranting para alim ulama yang merubah ini ceger. Itu sejarah sudah merubah ini ceger. Dari ayah dan anak, kemudian anaknya dan tokoh-tokoh lain yang nggak perlu saya sebutkan, sudah maklum semuanya hasil kerjasama mereka orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita yang masih pada hidup bisa ikut seperti yang mereka lakukan. Amin ya rabbal alamin. Deketin para guru, jangan jauh-jauh. Para ulama, para guru deketin orang-orang saleh, orang-orang yang betul kenal Allah Ta'ala, kenal Rasulullah SAW, biar kita ke bawah. Biar kita ke bawah seperti orang-orang tua kita yang dicetak secara berbarengan antara ilmu, amal dan adab ataupun akhlak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Pak Kiai sudah menyampaikan pencerahan buat kita semuanya, bahwa yang perlu kita dekati adalah para ulama untuk bisa dikubur bersama para ulama nanti. Untuk keberkahan acara, saya minta para kiai untuk baca doa. Untuk yang pertama Kiai Haji Syarif Marwan, nanti yang kedua harus Kiai Haji Dr. Nes Haji Sahran Hade. Pada Kiai Syarif Marwan saya persilakan. وعلى كل نية إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awal. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi sayyid rasulillahi ajma'in. Allahumma salli taqabbal balli thawab ma qara'nahu min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min al-mu'awwidhatayn min ba'di suratil Baqarah wa min surati Yasin ma halalna min qawlina la ilaha illallah wa sabbahna min qawli subhanallah bihamdi adatan minna wa sila barakatan syamilah rahmatan min mawahibi fadlika nazilah la hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswadihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal ulama il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal fasirin wa ila ruhi abaina wa jaddatina wa qarabatina wa masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa liman habba wa hasana ilaina khususan al-marhum Haji Mudas bin Hajiun, almarhum Hajiun bin Barin, wa ila Ruqayyah Aina binti Penjol, almarhum Haji Musa bin Haji Tirin, almarhum Haji Ruqayyah binti Aitipli, almarhum Alimina Haji Hilma bin Haji Mudas, Haji Musi bin Haji Jinun, wa ila Rusun Haji Murid bin Haji Jiun, almarhum Jabung bin Pulan, Barin bin Pulan, wa usulim wa furim wa usulin wa furu'ina ma'awadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum waj'al jannata maswahum wa akrim nusulahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kana muhsinina fazid bi ihsanihim wa in kana musii'ina fatajawaz an sayi'atihim. العالمين.
Jangan pulang dulu, San. Pencak itu bukan cengkang. Hah? Keluar kota. Keluar Mana gua? Sulaiman. Sulaiman.